Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Gustadiani, NBI 1151926, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi perdesaan guna memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia Prodi Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Ibu Herlina Kusumaningrum MA. Nah, yang pertama, sistem komunikasi perdesaan. Sistem komunikasi di masyarakat yang entah sadar atau tidak telah berjalan dengan sendirinya, seolah-olah menjadi kesepakatan di antara mereka. Memang kebanyakan mereka melalui komunikasi langsung atau lisan dengan berbagai saluran seperti arisan, pengajian, duduk-duduk di depan rumah, dan lainnya, mengikuti kebiasaan setempat, penggunaan berbagai media yang lain masih sangat terbatas. Namun, bukan berarti sistem komunikasi yang ada tidak berjalan efektif. Nah, komunikasi sosial. Nah, bentuk komunikasi yang lebih intensif di mana komunikasi terjadi secara langsung antara komunikator dengan komunikan, sehingga situasi komunikasi berlangsung dua arah dan lebih diterapkan kepada kepercayaan suatu situasi integrasi sosial. Melalui kegiatan inilah terjadi alkulturasi dari berbagai masalah yang dibahas. Komunikasi sosial sekaligus sebagai proses sosialisasi dan untuk mencapai stabilitas sosial, tertib sosial, penerusan nilai-nilai lama dan baru yang dianjurkan oleh suatu masyarakat. Melalui komunikasi sosial, kesadaran masyarakat dipupuk, dibina, dan diperluas. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri masyarakat perdesaan. Nah, yang pertama, di dalam masyarakat perdesaan diantaranya warga mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat perdesaan lainnya di luar batasan-batasan wilayahnya. Nah, yang kedua, sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan atau paguyuban. Yang ketiga, sebagian besar masyarakat perdesaan hidup dari pertanian. Pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sambilan atau part-time yang biasanya sebagai pengisi waktu luang. Yang keempat, masyarakat tersebut homogen seperti dalam hal mata pencarian, agama, adat istiadat, dan sebagainya, karena sebagian masyarakat mempunyai kepentingan pokok yang hampir sama untuk mencapai kepentingan mereka, seperti pada waktu mendirikan rumah, upacara, pesta perkawinan, memperbaiki jalan desa, membuat saluran air, dan sebagainya. Dan hal-hal tersebut mereka akan selalu bekerja sama. Bentuk kerja sama dalam masyarakat itu disebut dengan istilah gotong royong dan tolong menolong. Selanjutnya, bentuk komunikasi di perdesaan. Bentuk komunikasi di perdesaan itu sendiri lebih cenderung kepada komunikasi antar personal, yaitu proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang seorang lainnya, atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui balikannya dengan bertambahnya orang yang terlibat dalam komunikasi.
menjadi bertambahlah persepsi orang dalam kejadian komunikasi sehingga bertambah komplekslah komunikasi tersebut. Contohnya ketika di suatu desa akan tersebar luas melalui satu orang kepada orang yang lainnya, sehingga masyarakat akan turun dalam acara gotong royong tersebut. Masyarakat Indonesia menurut para ahli lebih dari 80% tinggal di pedesaan dengan mata pencarian yang bersifat agraris. Masyarakat yang agraris sebagai masyarakat tentang damai, harmonis, yaitu masyarakat yang adem, ayem, sehingga oleh orang kota dianggap sebagai tempat untuk melepaskan lelah dan segala kesibukan, keramaian, dan keruwetan atau kekusutan pikiran. Tapi sebenarnya di dalam masyarakat desa bermacam-macam gejalanya, khususnya tentang perbedaan pendapat atau paham yang sebenarnya hal ini merupakan sebab bahwa di dalam masyarakat pedesaan penuh dengan kategori-kategori sosial. Adapun gejala-gejala sosial yang terjadi di pedesaan. Nah, yang pertama, pertengkaran, penilaian orang kota terhadap masyarakat desa yang tenang dan damai tidak selamanya benar, karena di desa juga penuh dengan ketegangan dan masalah, karena setiap hari mereka yang selalu berdekatan dengan bertetanggaan secara terus-menerus menyebabkan kesempatan untuk bertengkar lebih banyak, sehingga kemungkinan terjadi peristiwa-peristiwa ledakan dari ketegangan tersebut amat banyak dan juga sering terjadi, apalagi bagi orang-orang yang tidak bisa menghormati orang lainnya. Yang kedua, pertentangan bisa terjadi akibat adanya perubahan konsep-konsep dari kebudayaan atau adat istiadat, psikologi, atau dalam hubungan dengan guna-guna, dan hal ini biasanya ditinjau dari sudut kebiasaan masyarakat. Nah, yang ketiga, persaingan. Selaku manusia biasa, orang desa pun sesuai kodratnya mempunyai sifat-sifat sebagai manusia, di antara lain mempunyai persaingan dengan manifestasi sebagai sifat ini. Wujud persaingan bisa positif dan juga bisa negatif. Nah, terdapat 3 media yang sangat berpotensi dalam penyebaran informasi di perdesaan, yaitu yang pertama, koran masuk desa adalah media massa atau media koran yang dikelola untuk masyarakat desa. Yang kedua, media rakyat adalah media profil perdesaan, yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat perdesaan, tetapi belum ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah media internet. Pola-pola komunikasi masyarakat perdesaan. Sedangkan komunikasi merupakan aktivitas dari dasar manusia dalam berhubungan dengan orang lain. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan sehari-hari, di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat, atau di mana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi.